Sebentar doang. My mom tells me to write something while I'm in a class. Supaya bisa kedengaran ininya mute atau unmute sih? Kalau join sesi.
Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak, selamat pagi abah. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Arang mau jadi pohon. Jadi pohon. Tuh kan, Mak. Pohon gak penting. Kan nama Ara sendiri kan diambilnya dari pohon cemara. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. Mutiara tiada tara adalah keluarga. Selamat pagi emak sayang, selamat pagi abah sayang. Mentari hari ini berseri indah. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Terima kasih emak, terima kasih abah, untuk tampil perkasa bagi kami putra putri yang siap berbakti. Di hari berseri Terima kasih. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
Assalamualaikum, selamat pagi para audiens. Terima kasih sudah hadir. Maaf atas keterlambatan kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kami di sini Ibu Bunda Dewi Savitri, Bunda Maitiana, Agnes, Bunda Nia. Bersama kita akan merayakan Hari Anak Sedunia ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kami awali. Hari ini adalah Hari Anak Sedunia, Hari Anak Internasional. Potensi anak merupakan anugerah yang unik dan membutuhkan pemahaman dalam mengoptimalkan potensinya sebagai generasi penerus bangsa serta dunia. Dalam rangka memperingati Hari Anak Internasional dan Hari Guru Nasional, Rumah Cerdas Ataya Airlangga mempersembahkan serangkaian acara dengan tema Anak sebagai Subjek dan Objek Perkembangan Dunia. Rangkaian webinar ini akan diselenggarakan mulai hari ini, tanggal 20 November 2020, yang bertepatan dengan Hari Anak Internasional, dan akan insya Allah diselenggarakan tiap hari sampai tanggal 25 November 2020, yang bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Sebelumnya, mari kita mengenalkan Rumah Cerdas Ataya Airlangga. Di sini ada Ibu Bunda Kurnia. Bunda Kurnia. Bunda Kurnia. Oh, Bunda Kurnia sedang berbagi santunan dengan anak yatim rupanya. Hari Anak Nasional diperingati oleh seluruh anak juga kan? Nah, itu kami dalam acara ini juga membuka donasi untuk yang ingin berbagi dengan para medis dan pasien anak yang menangani COVID, para medis yang menangani COVID dan pasien anaknya. Jadi silahkan ibu-ibu, bapak, kalau berkenan untuk donasi untuk mereka, maka akan kami berikan nanti linknya, nomor rekening. Selanjutnya, acara hari ini akan dibuka dengan webinar, akan diselenggarakan webinar dengan subtema Peranan Ibu sebagai Madrasah Utama Anak. Di sini akan diberikan melalui beberapa perspektif, akademisi, psikologi, cerita sukses, serta kalau nanti ada dari narasumber dari Amerika. Jadi dari berbagai perspektif sudut pandang ibu sebagai madrasah utama anak. Acara pertama nanti sambutan Bunda Kurnia selaku Ketua RCAA Rumah Cerdas Ataya Airlangga, dan dalam hal ini nanti bertindak sebagai moderator. Lalu dilanjutkan dengan pemberian materi pertama oleh Bunda Dr. Maitiana, materi kedua oleh Bunda Dewi Savitri, materi ketiga oleh Kak Agnes, materi keempat oleh Mrs. Kimberly, dan diakhiri nanti dengan Q&A. Untuk Q&A ini selama berlangsung silahkan ibu bapak chat di kolom komentar, nanti akan kami baca dan kami akan sampaikan pada saat Q&A ini. Baik, itu acara hari ini. Maka saya serahkan waktu dan kesempatan untuk Bunda Nia. Bunda Nia, silahkan. Bunda. Ada beberapa, ada 76 kalau nggak salah, 76 anak panti yang diundang untuk merayakan Hari Anak Nasional bersama. Bunda Nia, waktu dan kesempatannya silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman sudah hadir di sini di webinar Rumahku Surgaku dan langsung siaran langsung dari tempat kami. Terima kasih atas dukungannya.
Dan saya mengucapkan untuk seluruh anak Indonesia, Happy International Children's Day. Wishing all the best. Never give up. Karena perjuangan di negara kita ada di tangan kalian. Tetap semangat belajar, tetap patuh kepada orang tua, dan jangan tinggalkan ibadah. Terima kasih Bunda Nevi. Terima kasih teman-teman. Bunda Nia hari ini juga bertindak sebagai moderator. Oke, begitu langsung aja kita lanjutkan dengan materi pertama. Bunda Metiana. Bunda Mei. Bunda Mei. Ya, Silahkan Ibu. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tanya ya, Mbak Moderator, ini streaming ya? Iya. Streaming atau record Oh, aja? recording aja, recording aja. Oh, recording aja. Iya. Oke. Baiklah, di hari Anak Internasional ini, pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Hari Anak Internasional. Mudah-mudahan anak-anak Indonesia utamanya dan seluruh anak yang ada di dunia mendapatkan perlakuan selayaknya sebagai anak dan tumbuh berkembang selayaknya anak-anak hebat yang ada di dunia. Yang terhormat seluruh panitia, kemudian Rumah Cerdas Ataya, dan seluruh narasumber. Perkenalkan, saya Meitiana Indrasari. Saya sebagai Wakil Rektor Universitas Dr. Sutomo, saya ingin sambung rasa gitu ya. Mumpung ini di sini ada dari mulai usia dini, kemudian anak, kemudian usia milenial, kemudian ada yang di usia-usia yang harus perguruan tinggi handle gitu. Sambung rasanya adalah kondisi sekarang ini memang kondisi yang sulit untuk semuanya, utamanya di bidang pendidikan. Kenapa saya sampaikan itu? Karena seluruh bisnis center itu sudah mulai buka, pariwisata sudah mulai buka. Yang hingga detik ini masih ditutup rapat itu adalah dunia pendidikan. Padahal di dunia pendidikan ini utamanya sekolah formal ataupun perguruan tinggi formal itu tidak hanya memberikan teori-teori tetapi lebih juga dalam pembentukan karakter. Itu juga dilakukan oleh perguruan tinggi. Makanya sekarang ini perguruan tinggi memiliki tantangan yang cukup besar, apalagi semuanya sekarang dilakukan dengan sistem online gitu ya. Kita ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, itu semua kita mendapatkan surat dari pusat harus dilaksanakan secara online, sehingga kita sendiri juga tidak berani melanggar itu. Walaupun di sekeliling kita melihat bagaimana hebohnya kampanye, apalagi yang sekarang lagi jadi hot issue gitu ya, kejadian-kejadian yang ada di Petamburan, itu sebabnya terkadang dari dunia akademisi sendiri, utamanya perguruan tinggi yang mungkin siswa-siswinya itu sudah di usia-usia milenial, usia-usia dewasa, itu memiliki keprihatinan tersendiri gitu. Memiliki keprihatinan tersendiri yang seharusnya mereka sudah memiliki kedewasaan untuk diberikan pemahaman terkait social distancing, 3M itulah pokoknya, pakai masker dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang mungkin hadir di sini, saya rasa ini adalah para tokoh-tokoh yang mungkin bisa memberikan sedikit sumbangsihnya atau pengaruhnya gitu ya terhadap lingkungan kita. Marilah kita sama-sama mengawal dan menjaga karakter anak-anak kita, utamanya di rumah, kemudian kita keluar sedikit di lingkungan sekitar kita untuk benar-benar menjaga karakter budaya anak, khususnya budaya Indonesia.
Karena apa yang sekarang ini terjadi dengan perkembangan dunia informasi dan teknologi, praktis anak-anak ini memiliki karakter-karakter yang menurut mereka unik, menarik, tetapi belum tentu benar. Jadi ada istilah bener tapi ora pener. Kalau orang Jawa itu begitu gitu ya. Kalau kita lihat sekarang di dunia TikTok saja, di dunia TikTok itu dari mulai anak-anak hingga dewasa. Banyak sekali yang mereka lakukan yang secara teori itu benar, tetapi secara sosial, secara etika dan secara norma itu tidak benar gitu ya. Mereka berbondong-bondong mencari komunitas sebesar-besarnya dengan cara menarik perhatian, mengesampingkan etika dan norma untuk mendapatkan banyak komunitas, kemudian yang ujung-ujungnya adalah materi. Hal ini sebetulnya sudah lama juga dilakukan oleh pegiat-pegiat di media, utamanya media televisi atau dunia entertain, membuat sensasi yang macam-macam gitu ya, membuat sensasi yang macam-macam hanya untuk eksistensi. Secara teori, strategi marketing dan lain sebagainya, itu masih bisa kita terima gitu. Secara teori tidak ada yang salah. Karena di dunia marketing sendiri itu mereka akan melakukan segala hal bagaimana caranya supaya produk yang dia jual adalah laku. Branding yang dia ciptakan benar-benar bisa merasuk ke masyarakat. Tetapi bukankah kehidupan kita itu tidak hanya melulu soal materi? Ada hal-hal lebih besar yang harus kita jaga. Itu sebabnya Bapak Ibu, di dunia pendidikan tinggi sendiri, khususnya mungkin di perguruan tinggi saya, Universitas Dr. Sutomo, kami benar-benar yang kami sentuh itu adalah empati, hati, gitu. Jadi cinta di dalam hati gitu, terhadap negara, terhadap masyarakat, terhadap saudara, terhadap keluarga. Itu yang kita sentuh. Karena apa? Berat hati tetapi harus disampaikan bahwa Indonesia sudah mulai berkurang rasa kemanusiaan, rasa empati terhadap sosial, rasa memilikinya itu sudah mulai berkurang. Jadi di forum ini marilah kita sama-sama mengawal gitu. Mengawal apa yang seharusnya bisa didapatkan oleh anak-anak kita, remaja-remaja kita, milenial-milenial kita, gitu. Walaupun secara dalam kinerja sumber daya manusia, karena saya kebetulan juga dosen di kinerja sumber daya manusia, saya banyak sekali meneliti tentang milenial, kinerja milenial. Tidak bisa kita pungkiri, kerja milenial itu memang hebat. Mereka memiliki kecepatan di masanya sendiri, gitu. Memiliki kecepatan di masanya sendiri. Bahkan bekerja dengan milenial yang sudah memiliki komitmen dan loyalitas tinggi, kita hanya cukup menyampaikan goal kita itu apa. Kita nggak perlu sampai jelimet mengarahkan mereka hingga teknis, itu nggak perlu gitu. Karena para milenial jika dalam bekerja kita hadapkan dengan berbagai step birokrasi, mereka akan stuck dan stres di situ. Tetapi lebih sampaikan goal apa yang akan kita inginkan gitu, apa yang ingin kita raih gitu dari tugas-tugas yang mereka lakukan, kemudian biarkan mereka berjalan sendiri. Insya Allah Bapak Ibu, saya sudah beberapa kali membuktikan ini dengan bekerja dengan mahasiswa-mahasiswa itu cukup menyampaikan apa goal kita, kemudian mereka akan bekerja dan bekerjanya itu akan menjadi luar biasa karena kita hanya sebagai support system. Kita dari generasi baby boom mungkin ya atau generasi Y gitu, kita hanya sebagai support system dan monef, memantau progres arah jalan mereka. Selama mereka benar maka biarkan, berikan mereka kebebasan gitu. Tetapi jangan lupa sekali lagi karena saya cukup mengamati perkembangan sumber daya manusia khususnya muda milenial, itu yang paling memprihatinkan adalah pergeseran moral, pergeseran norma, dan pergeseran etika. Itu yang harus di dalam masyarakat untuk Bapak Ibu yang ada di forum ini harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai kekuatan kita gogrok gitu, kalah dengan
hal-hal yang dari luar gitu, yang sebenarnya tidak cocok baik sebagai warga negara Indonesia, baik sebagai manusia ciptaan Tuhan, ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Saya rasa mungkin itu saja yang ingin saya sharingkan di forum ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Meti. Ya memang benar tapi ora bener ya Bu ya. Ya itu. Jadi sedebat mungkin kita harus mengawal bagaimana yang seharusnya bisa didapat oleh anak-anak, remaja dan generasi Indonesia supaya mereka tidak lagi bergeser moral, nilai-nilai moralnya. Barangkali itu yang bisa disimpulkan dari Ibu tadi. Kalau ada pertanyaan, silahkan Bapak Ibu bisa tulis di chat, nanti akan saya bacakan pada sesi Q&A. Selanjutnya, Bunda Dewi, untuk materi berikutnya silahkan. Iya ya, terima kasih. Salam kenal Bunda Mei Tiana ya, panggilannya Bunda Mei ya. Alhamdulillah uhuahnya lewat Zoom online nih. Itu Bunda Kurnia coba hebat sekali sudah warawiri pagi-pagi. Saya pikir saya terlambat karena pagi ada ujian guru, tapi alhamdulillah bisa bergabung. Ini ada teman SMA saya, ini Yuliani Sandra, alhamdulillah. Kayaknya harus pakai bahasa Korea nih karena beliau ahlinya. Ada permintaan Bu, nanti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia ya, biar nggak keserimpet. Saya boleh permisi untuk share screen ya. Ya kepada Bapak Ibu yang hadir, salam kenal. Alhamdulillah bisa bergabung bersama-sama. Mudah-mudahan yang disampaikan nanti manfaat dan barokah. Amin. Saya share boleh ya? Masih disable nih untuk screen share-nya. Ah ya, sudah bisa. Apakah sudah kelihatan? Sudah tampak. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Ibu Dewi Safitri, biasa dipanggil Bude. Bude bisa singkatan Ibu Gede, bisa singkatan Ibu Dewi, bisa juga Bude istrinya Pak D ya. Kali ini temanya adalah peranan ibu sebagai madrasah pertama anak. Robi soli sodri wa yasiri amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Mudah-mudahan Allah jaga lisan saya yang baik-baik ya, tidak ada yang salah ucap nanti. Hari ini Jumat tanggal 20 November tahun 2020, ini materinya disampaikan. Oh, ini cocok banget nih karena seminggu yang lalu saya juga mengisi materi tentang optimis di masa kritis. Bagus tadi tuh Bunda Mei karena memang masalah keluarga semuanya ngumpul 4L ya di rumah. Lu lagi gitu. Ternyata juga bukan cuma menimbulkan enak bareng-bareng, tapi juga timbul ada optimis dan pesimis di dalamnya. Baik, saya mau tanya dulu nih kepada peserta, apa yang dibayangkan ketika mendengar kata ibu atau biasa memanggil mama atau umi atau emak atau bunda? Ada nggak bahasa baru lagi ya? Zaman saya dulu sih bokap, nyokap. Nah, ketawa nih umurnya ya, tahun 90-an bahasanya begitu. Orang taunya ibu itu adalah sosok yang melahirkan anak atau ibu kandung. Walaupun sekarang bisa jadi ibu itu panggilan untuk orang yang kita hormati, tidak harus dengan ibu kandung. Mendengar kata ibu harusnya ada rasa hormat ya, karena biasanya ibu itu terkesan punya wibawa yang beda dengan bapak. Harusnya ada kelembutan, ada kerohiman, ada rasa kasih sayang kalau kita mendengar kata ibu. Tapi sayangnya di masa pandemi ini, sosok ibu ini sepertinya menjadi kabur gitu. Karena ibu juga menjadi tulang punggung. Pagi-pagi harus masak, menyiapkan untuk keluarga, tapi nemenin anak online, bantuin suami juga kalau ekonominya mungkin agak berkurang. Nah, banyak sosok yang harus dihandle oleh ibu, terutama pada masa pandemi. Bagaimana Islam memandang sosok ibu ini? Satu, bentar saya kecilkan dulu ya.
Satu, kedudukan ibu dalam pandangan Islam mulia di mata Allah. Kita bisa baca di surat Al-Ahqaf ayat 15, bagaimana seorang manusia, tidak hanya anak, berarti semuanya itu harus berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Disebutkan bagaimana ibu mengandung dengan susah payah, melahirkan dengan susah payah pula, walaupun sekarang sudah ada sesar, katanya nggak susah-susah juga, tapi tetap ada mental, ada psikis dan fisik yang berpadu, rasanya di situ untuk melahirkan dengan susah payah, hingga dan mulai dari mengandung hingga menyapih, dihitung kurang lebih ada 30 bulan, sehingga apabila manusia itu telah dewasa, sampai usianya 40 tahun dia sudah mulai sadar dan berdoa, ya. Yang kedua, wajib untuk dibahagiakan. Seorang ibu memang wajib untuk dibahagiakan. Lalu seorang ibu juga sosok yang kuat. Ada dalam surat Luqman ayat 14, bagaimana perintah kepada manusia untuk berbuat baik juga kepada dua orang ibu bapaknya. Sekali lagi dikuatkan dari surat Al-Ahqaf dengan surat Luqman, bagaimana ibu telah mengandung dalam keadaan lemah, bertambah-tambah, menyapih dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah hanya kepada Allah dan kepada dua orang ibu bapak. Ibu juga dipandang sebagai teladan yang mulia. Berarti ada tuntutan, ya. Di sini hingga Nabi Isa alaihissalam mendoakan dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Bagaimana Siti Maryam mendidik Nabi Isa alaihissalam supaya menjadi manusia yang berbakti kepada ibunya. Lalu kedudukan ibu itu tidak boleh mendapat perlakuan kasar. Ini jelas-jelas dalam surat Al-Isra ayat 23. Bagaimana harus berbuat baik pada orang tua sehingga untuk berkata ah saja dilarang, apalagi membentak. Pada masa pandemi ini, masa sulit, ya, artinya semua keluarga ada di dalam rumah. Klien masuk ke saya rata-rata memang adalah justru bagaimana mempererat hubungan keluarga bapak, ibu, dan anak. Tapi ada kedudukan ibu yang rasanya justru hilang di masa ini. Karena ibu memiliki beban yang lebih dibanding hari-hari biasa. Seharusnya kedudukan ibu itu benar-benar mendapatkan perlakuan yang baik dan dihormati. Di sini ada hadis yang menyatakan bahwa ibu itu haram untuk disakiti. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kalian berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian. Ridho ibu adalah ridho Allah. Dan di dalam kedudukan ibu akan banyak jalan pahala. Sehingga ada perkataan begini, apabila ibumu sudah tertutup kedua matanya, maka tertutup pula semua kebaikan, semua barokah. Karena yang bisa mendoakan hingga sampai menembus ke langit hanyalah doa dari ibu. Ini hadis yang muttafaqun alaih, artinya hadis yang sahih, yang bisa dipercaya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasul bertanya, wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Rasul menjawab, ibumu. Sehingga ditanya lagi, kemudian siapa? Rasul menjawab lagi, ibumu. Sehingga ditanya kembali, kemudian siapa ya Rasul? Ibumu. Dan dia bertanya lagi, kemudian siapa? Selanjutnya adalah ayahmu. Disebutkan kata ibumu 3 kali karena memang kedudukan ibu derajatnya dibanding ayah berbeda. 3 tingkat lebih tinggi. Ada seorang penyair ternama, Hafiz Ibrahim, yang mengungkapkan al-ummarusatul ula iza adat taha adat tasyaban toyibal arak. Ibu adalah madrasah, ibu adalah sekolah yang pertama bagi anaknya. Jika ibu persiapkan dengan baik, sama halnya ibu mempersiapkan satu bangsa yang kokoh pangkalnya. Nah, ini terkenal nih kalau di dunia pendidikan, guru-guru ya, biasanya menghafalnya ada 3 tahap nih kita memperlakukan anak. Sebetulnya ini 3 tahap dibanding teori psikologi, misalnya tentang perkembangan anak oleh Erik Erikson dengan 8 tahap perkembangan, tapi dalam Islam, menurut Ali bin Abi Thalib sebetulnya sangat sederhana. Kita mendidik anak menggunakan rumus 7 kali 3. 7-nya itu tahunnya dalam 3 kali kelipatan. Tahap pertama usia 0 sampai 7 tahun, kita harus memperlakukan anak seperti raja. Raja itu artinya kalau salah, raja mana boleh dimalahin ya, dimarah-marahin. Kalau tidur,
diusap-usap punggungnya, itu seperti raja. Kalau memecahkan gelas kita nggak bisa marah-marah. Oh, gelasnya pecah, yuk kita rapikan, yuk kita bersihkan. Nah, karena artinya 0 sampai 7 tahun memang perlakuannya lebih kepada kedekatan hubungan antara orang tua dengan anaknya, terutama dengan ibu, karena kelekatan dengan ibu di sini masih lebih besar. Lanjut pada usia selanjutnya 7 sampai 14 tahun, perlakukanlah anak seperti tawanan. Tawanan di sini artinya mulai kita memperkenalkan haram, halal, boleh, tidak, wajib, sunnah, makruh, mubah. Kita perkenalkan hukum-hukum yang berlaku. Ada cara mendidik Nabi Ibrahim yang bagus. Nabi Ibrahim memberikan kemerdekaan anak-anak untuk memilih profesi, seperti kalau zaman kita bahasanya profesi, untuk memilih kamu mau jadi apa, dipersilahkan, moderat. Tapi khusus untuk aturan Islam syariah agama itu harus otoriter. Kalau jamnya sholat, kamu sholat. Kalau waktunya mengaji, kamu mengaji. Kalau ini halal, boleh dimakan. Kalau itu haram, tidak boleh dimakan. Harus otoriter untuk itu, dan itu diperkenalkan di usia 7 sampai 14 tahun. Kelipatan ketiga, usia 14 sampai 21 tahun, perlakukan anak seperti sahabat. Nah, di usia ini yang tadi dibahasakan anak-anak milenial, anak-anak remaja, di mana perilakunya juga masih tidak, justru mulai tidak stabil. 14 baru begitu menuju 17 tahun ke atas, 21 tahun sudah mulai berpikir menuju dewasa. Nah, seperti sahabat, tapi ada juga maksud sahabat ini jangan begini, jangan bahasanya lo gue ya dari orang tua kepada anak. Karena ada satu tokoh yang bilang gini, I'm your mother, I'm not your friend. Jadi ada batasan, yang dimaksud sahabat bukan berarti kita seperti teman sebaya, tapi sahabat artinya kita membuka diri, berdiskusi dengan anak-anak, dan faktor yang disampaikan waktu 7 sampai 14 tahun tawanan itu, begitu di usia 14-21 tahun hanya refleksi saja. Jadi lebih banyak kepada diskusi. Selanjutnya ini ada riset yang saya ambil, terus terang ini saya ambil dari Google nih, saya masih cari jurnalnya. Tapi pertanyaan umum, apakah benar bahwa kecerdasan itu diturunkan dari ibu? Jadi ada riset yang ini tahun 94 agak lama ya, harusnya ada yang update nih karena kita sudah tahun 2020. Respondennya usia 14 hingga 22 tahun. Ada fokus studi, ternyata hasil gen cerdas pada anak diturunkan dari pihak ibu karena gen cerdasnya terbentuk kromosom X. Wanita membawa 2 kromosom 2 kali lipat dibanding dengan yang pria, sehingga kecerdasan diturunkan dari ibu. Lalu ayah menurunkan apa nih? Nah, ini sudah biasa nih, kecerdasan diturunkan dari ibu, kesuksesan diturunkan dari ayah. Makanya ayah ya menyebar di muka bumi untuk mencari nafkah. Jadi bisa menunjukkan kesuksesan kepada anak. Ini ada sedikit tips dari psikologi Islam bagaimana kita sebagai ibu harus bertindak untuk anak-anak kita mulai usia dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Gunakanlah unsur cinta atau mencintai, karena Rasulullah pernah bersabda, cintailah anak-anak dan sayangilah mereka. Bila menjanjikan sesuatu kepada mereka, tepatilah. Nah, ini biasanya orang tua suka nggak tepat nih. Nanti menjanjikan, nanti entar lupa. Karena sesungguhnya yang mereka ketahui hanya kamulah yang memberi mereka rezeki. Bahkan ada satu teori psikolog yang menyatakan bahwa bagi anak-anak, orang tua adalah Tuhan. Artinya apapun yang orang tua lakukan, mereka akan merasa bahwa saya ini seorang hamba, saya mengikuti apa yang orang tua sampaikan kepada anak-anaknya. Nah, ini ada satu toladan dari Rasul, sebaiknya kita sering menggendong anak. Apabila Rasul pulang dari bepergian, biasanya disambut oleh anak-anak keluarganya. Satu hari pulang dari bepergian, ini menurut Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, pulang dari bepergian lalu menyambut beliau, lalu
Abdullah bin Ja'far digendong oleh Rasulullah. Kemudian ada anaknya Siti Fatimah menyambut juga digendong oleh Rasulullah. Nah, ini menjadi teladan kita. Kadang-kadang kita juga jarang sekali mungkin ketemu anak untuk menggendong. Ah, udah gede, jangan digendong. Nanti kebiasaan misalnya gitu ya. Tapi coba kita coba anak-anak biar udah besar juga, karena saya merasakan sudah usia SD tidur di sofa ketiduran digendong ayah saya dipindahin itu rasanya senang banget. Sampai gede gini mungkin ngarep juga ya. Jadi kalau sallallahu alaihi wasallam berdiri, beliau menggendong anak-anak itu. Dan kalau beliau sujud, beliau meletakkannya. Nah, ini sudah ada ya teladan Rasul. Lalu tidak marah. Nah, susah ini. Untuk tidak marah ya. Aisyah, Siti Aisyah Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anhu berkata, anak-anak kecil didatangkan kepada Rasul, maka beliau berdoa untuk mereka. Kalau ada anak kecil yang pipis, buang air kecil di bajunya Rasul hanya meminta air, menuangkan air pada kain yang terkena kencing dan tidak mencucinya. Artinya tidak memarahi anak itu, langsung saja dibersihkan. Kadang-kadang kita suka marah ya. Nah, ini mencium. Nah, ini menciumnya yang benar nih, karena mencium dalam arti kita mencium anak. Di sini diriwayatkan bagaimana Rasulullah pernah mencium Al-Hasan bin Ali, sementara Al-Aqra bin Habis At-Tamimi sedang duduk di sisi beliau dan terheran-heran. Aku punya 10 anak, tapi tidak ada satupun yang kucium. Jadi Rasul memandangnya lalu bersabda, siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Nah, sampai prosesi pernikahan, kalau saya lihat calon pengantin juga dicium ya oleh orang tua. Bahkan ada prosesi adat Jawa yang digendong gitu, calon pengantinnya oleh orang tuanya. Ya, di sini juga disampaikan dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah membawa putra beliau bernama Ibrahim, kemudian mengecup dan menciumnya. Nah, ini saya ambil teori psikologi menurut Fromm, bagaimana seharusnya kita, terutama seorang ibu, bertindak di dalam rumah, memiliki 4 unsur ini. 1 ada care, perhatian, lalu ada responsibility, tanggung jawab, ada respect, hormat, ada knowledge, dan pengetahuan. Ya, sekarang sepertinya sumber pengetahuan sudah banyak ya, ketik di Google saja sudah bisa cari banyak info. Nah, ini tampilan poster kita untuk kegiatan hari ini. Ini tadi profil saya, demikian yang sudah saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya. Kecepatan nggak tuh? Enggak, jelas kok Ibu. Cukup membuka wawasan kami sebagai membuka ibu-ibu. Wawasan. Harus dihafal itu ya, Iya Quran dan nih. hadisnya. Rumus 7 kali 3 itu. 7 kali 3 Rumus 7 kali ya, biar 3. gampang. Raja, tawanan, sahabat. Naik kelas, sudah benar. Yang lain juga kan? Terus pertanyaannya nomor 1 paling bagus tuh. Setelah 21 tahun bagaimana? Kita simpan untuk nanti, Bunda. Nah, harusnya ada hadiahnya itu. Gitu ya. Tapi tadi sudah ada yang bertanya Dibikin sebelumnya. kuis ya. Oke, nanti. Nanti saya siapkan hadiahnya ya. Sip, terima kasih. Ya, Jadi insya hari-hari Allah. ini, jadi ibu itu berperan besar ya dalam membangun karakter bangsa, bukan main. Ya. Harus care, responsibility-nya oke, respect juga, knowledge-nya juga harus tiung gitu. Semoga ibu-ibu di sini bisa jadi ibu yang membanggakan buat anak-anaknya dan bisa membuat mendorong anaknya menjadi orang-orang yang membanggakan juga. Salam. Amin. Terima kasih, Bunda Dewi. Berikutnya kita masuk ke narasumber yang ketiga, Agnes. Hai, Agnes sudah siap. Hai, assalamualaikum. Salam, silahkan. Oh, sebentar, saya sapa dulu. Ada yang datang dari Amerika. Hello, good morning, Miss Kim.
love to see you here. Oke. Belum di mute, belum di unmute, belum jadi dibuka, belum ya. terdengar. You have to unmute first. Oke, lanjut kita ke Kak Agnes, silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kesempatannya saya boleh bergabung di sini. Terima kasih untuk Rumah Atia yang sudah memberikan sebuah peringatan untuk Hari Anak Sedunia dan juga Hari Guru Nasional 2020. Menyapa juga pembicara-pembicara sebelumnya. Saya agak canggung kalau memanggilnya Bunda Mei, karena biasanya saya manggilnya Mami. Padahal saya mau protes, kenapa saya dipanggil Bunda, Agnesnya dipanggil Kakak. Gitu. Ganti kalau Mohon maaf, jangan protes ya. Kakak saya Mei. belum waktunya dipanggil Bunda. Setuju Ada tuh Bunda saya Kakak Mei, Kakak ada Dewi. Bunda Dewi Savitri, Kakak Dewi Savitri. Ya itu cocok. Ini jadi teringat Kak Seto berarti ya, yang sampai kapanpun panggilannya Kak ya. Kak, ya. Oke, moderator juga terima kasih. Saya mungkin nggak membawa materi dalam bentuk paparan. Saya tadi sudah sampaikan karena pembicara-pembicara sebelumnya sebenarnya sudah lengkap. Saya mungkin dari sisi saya memposisikan diri sebagai anak-anak. Artinya begini, mungkin dari sisi usia bukan anak-anak, tapi setidaknya saya adalah orang dewasa yang pernah tumbuh dan dikembangkan dalam sebuah dunia anak-anak yang begitu menyenangkan. Karena sesuai dengan tema kita pagi ini, bagaimana ibu adalah peran atau memegang peran madrasah pertama bagi anak-anak, dan itu saya rasakan betul. Apalagi di era pandemi seperti sekarang, Bu Mei tadi sudah menyampaikan betapa dunia pendidikan ini sampai sekarang belum dibuka, dan kita tahu orang tua menjadi orang yang cukup stres dengan kehidupan anak-anaknya, begitu biasanya diserahkan ke sekolah, tapi sekarang semuanya ada di rumah. Nah, kalau saya boleh sedikit sekilas mengingat waktu saya kecil dulu, ketika tadi lagu awal diputar gitu ya, Keluarga Cemara, terus kemudian ada kata-kata bahwa terima kasih Bapak Ibu Guru, karena guru saya bisa membaca dan menulis. Tapi dengan kondisi saya bersekolah, saya justru mendapatkan dan bisa baca tulis itu justru dari orang tua saya sendiri. Saya di sekolah malah nggak bisa baca tulis. Kerjaan saya nangis, saya minder dengan teman-teman sebelah kanan kiri karena saya nggak bisa baca tulis, yang lain sudah bisa. Saya nggak bisa apa-apa. Tiap hari saya nggak berani ngomong sama orang tua karena saya takut. Tapi ketika ada teman saya bilang sama orang tua saya, ini Agnes kok nangisan. Dan disitulah orang tua saya mengambil peran di rumah untuk kemudian mengajari saya. Mama saya mengajari saya bagaimana untuk baca tulis sampai akhirnya saya benar-benar bisa membaca tulis dan siap untuk berada di sekolah seperti layaknya teman-teman yang lain. Artinya bagaimana peran ibu ini sangat-sangat besar untuk menjadi madrasah pertama bagi anak-anak. Bukan hanya dari sisi skill, tapi juga dari sisi emosional, dari sisi panutan, dari sisi bagaimana bersikap. Karena memang dari sejak kecil sampai dengan mungkin di usia tertentu, ibu khususnya itu harus memberikan pendampingan yang ekstra. Jadi kalau mungkin di era sekarang ada yang mungkin stres terus marah-marah, yang perlu kita ingatkan adalah bahwa satu hal, anak-anak itu tidak pernah minta berada di dunia ini atas keinginan mereka sendiri. Tetapi anak-anak itu berada di dunia ini atas awal mulanya pasti atas keinginan orang tua mereka, dan tentu saja karena anugerah atas perkenanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, apa yang kemudian kita orang dewasa ini bisa berikan? Kita memarahi anak kita? No, nggak bisa. Kita yang justru harus bisa lebih sabar memberikan anak-anak kita ini pengetahuan. Kita harus bisa dengan sabar memberikan anak-anak kita ini dunia sebagaimana mereka ini harus diperlakukan. Karena dunia anak-anak itu benar-benar dunia yang harusnya fun, mereka harus bahagia, bermain, bukan dengan dunia yang kayaknya yang serem gitu ya, yang dimarahin orang tua. Kamu kayaknya kalau nilaimu jelek nanti nggak dapat hadiah, kamu harus belajar keras, gini. Justru sebenarnya di momen yang sekarang, orang tua harus bisa menekankan kepada anak-anak bagaimana pendidikan itu tidak harus tentang sekolah, tetapi juga kita tentang sebuah value, tentang sebuah milieu, untuk nanti kemudian mereka terjun ke dunia masyarakat. Dan kalau mereka tidak saat ini
dengan kondisi tidak bisa bersekolah, lalu siapa yang menjadi panutan mereka? Siapa yang menjadi madrasah mereka? Tentu saja orang tua, dalam hal ini ibu. Jadi, saya sampai dengan sekarang dan yang mau saya garis bawahi, anak-anak ini kita ketika bicara anak-anak, tentu saja kita bicara bukan hanya sebatas anak-anak dalam arti anak kandung atau biologis. Karena di luar sana ada banyak anak-anak yang definisinya anak-anak. Siapapun anak-anak, apakah dia adalah anak kandung ataupun bukan, mereka tetap anak-anak dan kita adalah orang dewasa yang berada di luar mereka dan punya tanggung jawab untuk memberikan dunia itu kepada mereka. Jadi mungkin kalau tadi moderator mengatakan bahwa ada yang kemudian memberikan santunan, ada yang kemudian memfasilitasi teman-teman adik-adik dari panti asuhan, itu sungguh suatu hal yang luar biasa karena sekali lagi mereka pun juga berhak mendapatkan sebuah dunia anak-anak yang sama seperti anak-anak lainnya, sama seperti anak-anak yang mungkin memiliki orang tua yang lengkap. Jadi kita harus bisa di hari anak sedunia ini kita harus benar-benar bisa mengubah mindset kita bahwa anak-anak itu bukan hanya tentang sebuah atau seorang anak biologis, tetapi lebih luas lagi siapapun yang kategori anak-anak, maka dia adalah anak-anak. Lalu bagaimana mereka yang katakanlah bukan anak kandung, bagaimana mereka kemudian bisa menjumpai sosok madrasah pertamanya? Tentunya adalah orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Saya nggak habis pikir kalau ada orang-orang dewasa di sekeliling anak-anak yang mungkin bisa berbuat jahat begitu ya dengan segala tindak kriminalitasnya, saya nggak mengerti. Tetapi satu hal yang saya tahu, siapapun yang masih memiliki hati nurani orang dewasa di sekitar anak-anak, saya rasa mereka pasti bisa mengerti bahwa anak-anak ini harus dilindungi, anak-anak ini harus diberikan sebuah kebahagiaan dan keceriaan. Anak-anak kadang-kadang nggak minta sesuatu hal yang yang terlalu wah gitu ya. Kalau zaman sekarang kayak harus PS5 gitu untuk dijadikan sebuah alat permainan gitu. Mereka yang penting mereka bisa kumpul, mereka bisa tertawa bareng, sebuah kebersamaan itu sudah menjadi satu bagian yang mempercantik dunia anak-anak. Jadi mungkin saya nggak terlalu bisa banyak bicara ya di sini ya, karena biar bagaimanapun saya mungkin dalam forum ini mencoba mengambil porsi menyuarakan suara dari anak-anak karena saya belum menjadi bunda di sini, tetapi juga ada di luar sana beberapa anak-anak yang juga menjadi anak asuh saya. Saya hanya bisa mengatakan bahwa mereka layak untuk mendapatkan sebuah kehidupan sesuai dengan usia mereka, siapapun mereka. Karena dunia anak-anak itu adalah dunia yang tidak akan pernah mereka lupakan. Siapapun kita yang ada di sini, orang dewasa pasti pernah memiliki dunia anak-anaknya sendiri dengan sebuah keceriaan. Lalu, apakah kemudian kita dengan egoisnya kita hanya menyimpan memori kenangan untuk kita sendiri, tapi kita nggak mau berbagi dengan anak-anak yang ada di luar sana, begitu? Atau mungkin kita tidak mau berbagi dengan anak-anak kita hanya karena mungkin ibu masih sibuk ya, nanti anak-anak bisa dengan si Mbak, atau mungkin anak-anak bisa nanti dengan pengasuhnya, atau nanti dengan sekolah, Zoom meeting begitu, udah nanti kalau ibu pulang dari kantor, kalau ibu nggak capek, ibu temenin gitu ya. Ya nggak kayak gitu konsepnya, karena balik lagi, mereka ada di sini adalah sebagai tanggung jawab dari kita para orang dewasa, khususnya juga dengan konsep bagaimana ibu adalah madrasah pertama. Mungkin itu dulu sih sebagai pembuka, saya nggak panjang lebar karena biasanya saya yang tugasnya menanyai, jadi kalau disuruh menerangkan itu kayaknya agak-agak banget. Gitu. Oke. Terima kasih Kak Agnes. Masih Kak ya? Masih, pokoknya mau Kak panggil terus, ibu juga boleh. supaya muda terus. Amin. Makasih Kak Agnes. Jadi pendidikan itu bukan sekedar tentang sekolah, tapi tentang value. Yes, betul. Dan anak-anak itu tidak sebatas anak biologis. Tapi kita orang tua, orang-orang dewasa yang berada di sekitar anak-anak yang tidak punya orang tua biologis, hendaknya menjadi pengganti dari orang tua mereka. Supaya kembali lagi supaya anak-anak siapapun dia, dimanapun dia, bisa mendapat haknya sebagai anak. Begitu kan ya? Yes, betul.
Berikutnya untuk panel Bunda Nia. Okay, Mrs. Kim, this is your turn to give some idea or something about school, about education in USA. Mother's role. Go ahead. Go ahead. At school and the education in the United States? Yeah, about mother's role. The mother's role is so important for children all over the world. They're the first teacher. And so many times in the United States, mothers don't think that they can teach beyond kindergarten. But what they forget is that they've taught their children how to walk and talk and use the restroom, and they've taught them their ABCs, and many times they've taught them how to read. And then somehow they think that that they don't know how to teach them anything more. And that breaks our hearts here with the homeschooling community in the United States, because we know that mothers are the ones that love their children the most. And they have so many creative ideas for their children. They have so many ways to teach their children. And so our position in the United States with the Reimagine Education Conference and Eden Hope is just to support those mothers to do what they think is right for their children, because they do have in their heart the best interest of their children. Right. So everywhere in the world, mothers is number one in education. Is it? Absolutely. Absolutely. How did those children learn how to walk? And there's a meme, there's a ada jaringan ya. Iya. Itu tempatnya Kakak Mei banyak nyamuk atau laler tuh? Peace. Tangkap kamera. Nggak tahu nih, tadi baru terpaksa. Manis banget tuh dikerebutin kayaknya. Ada yang terbang ini tadi, ya Allah, ya Allah. Biar nggak kaku ya, kita guyonan ya. Iya, kita tegang-tegang sekali. Saya jaringan. Sananya cuman kasih sedikit gitu ya, ngomong sebentar gitu, terus saya mau lanjut aktivitas yang lain. Tapi saya baru kenal. Gitu slide pertama, apakah yang kita rasakan ketika kita mendengar nama ibu? Kata ibu. Aduh. Maaf Bunda Mei, Miss Kim sudah kembali. Oke. Mrs. Kim. Apalagi ikut terapi saya ntar. Kayaknya Kakak Mei mesti nyautin Kakak Kim Glenowski nih. Okay. That is beautiful pronunciation of my name. That is amazing. Thank you. Kak Kim. Udah Please. Sepertinya. Mrs. Kim, Yes, ma'am. Your word? Another idea about mother's role in USA? In children's education, it's the most important role. And so we in our homeschool community very much help mothers to see how their role is the most important role, because mothers can see the hearts of their children. So they know if a young child is ready to learn something, they might learn it really quickly. And so you might not want to spend months and months learning one topic. But if they need to spend more time on something, then the mother can help them do that. So there's so many opportunities for the mother to give children one-on-one attention and education. And then as they grow, mothers have such resources. We're also resourceful. I think women are so resourceful, and
just this week, one of my friend's daughters loved to fly airplanes. She always wanted to fly airplanes. And so she's 15 years old and she just did her first solo airplane ride. And she flew the airplane by herself. And that's because her mom saw that she had an interest and figured out how to do it for her. And so it's just so vitally important that mothers be exposed to other mothers who have these creative ideas for their children and allow their children to just soar and do all of the things that they're meant to do. Wow. The role of mothers, the role of women, yeah? Yeah. Women. In Indonesia, we have PKK. And what does that mean? PKK is perkumpulan. What is a community of mothers? Association. Association of that word. Of women. Housewife. Housewife. So how is in UK, USA? Itu Kakak Mei nulis-nulis aja, Kakak Mei suruh ngomong tuh. Dedekin terus sama saya pokoknya. Is there any PKK in USA? PKK. PKK is just Women United in Indonesia. I love that. There are different types of groups. So they're homeschool groups of women. We've got over 5 million people in the United States who homeschool, so it's a very big community in the United States. But there are also just groups of women who come together and just help each other. Is that what is it Makaka? Is that what you're saying? Yeah, PKK. PKK. P is persatuan, PKK. is community. PKK. Kepanjangannya Bahasa Inggrisnya. I love that word. That's such a great word. Kepanjangannya apa ya? Program keluarga. Ada kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga. Oh, community. Program of welfare. Family welfare. Oh, welfare. Oh, so it's like family welfare to make sure like everyone is okay and to help each other. It's formal organization from the government and also formal institution. We have just like women organization. And the government runs it? Yeah. From government also from government, and they have a duty to make a happy family, something like that. Oh, Wow, that's very interesting. We don't have anything like that here. Oh, yeah, Kakak Mei, Yes. someone told me that you were graduated from Australia, weren't you? Yes, from Brisbane, Australia. Yeah, so your English is very fluency. Jadi yang jadi hostnya Kakak Mei saja. Same. No. Please lagi. Sorry. After this, I have to. I asked for the permit to leave the conference because I have other activity. I'm so sorry. Okay. No problem ya. Okay. Lanjut host. Sepi sekali nih. Biasanya saya kalau ngisi acara ngakak-ngakak hari gini. Boleh lah kita bikin jadi panel. Silahkan yang mau, atau kita langsung masuk ke Q&A aja ya. Mumpung belum pergi, Kakak Mei-nya ada pertanyaan, Iya. jadi Kakak Mei bisa jawab dulu ya. Iya. Saya masuk Di aja langsung ruang ke chatting. Q&A, jadi bisa sambil ngobrol ya. Ada interaksi ya. Oke, saya masuk ya. Untuk perbedaan model generasi dari milenial yang berpengaruh pada model generasi, mungkin ada tips bagi para Ibu muda generasi milenial. Ibu-ibu muda generasi milenial. Jadi begini. Yang nggak muda berarti nggak ada jawabannya. Jadi
Kalau saya itu biasanya kalau memberi motivasi bukan hanya ke mahasiswa tapi juga ke anak-anak, biasanya saya itu sedikit ambil singkatan dari nama saya. Kenapa saya ambil singkatan dari nama saya itu supaya menarik gitu ya, supaya ada uniknya, supaya ada menarik, kemudian anak-anak itu oh iya May. Jadi saya bikin singkatan itu Mind, Effort, and Initiate. Karena saya banyak di wirausahaan gitu ya. Jadi ini juga karakter-karakter ini juga sering saya sharingkan gitu ke wirausaha pemula gitu ya, yang dari milenial itu. Itu terkait mind. Mind itu adalah kekuatan pikiran kita gitu loh. Kekuatan pemikiran kita yang setiap stepnya itu adalah sebuah strategi penilaian, menilai diri kita, menilai lawan kita, menilai lingkungan sosial kita untuk melihat semua peluang, potensi, ancaman gitu ya. Itu adalah kekuatan pikiran karena semuanya itu diawali dari pikiran. Kalau pikiran kita positif, maka seluruh tubuh ini yang berisi air gitu ya, itu akan menyesuaikan positif. Kemudian mind, effort, kita tidak hanya bisa hanya berpikir gitu, tetapi kita harus melakukan usaha. Nah, usahanya ini juga harus dituntut, mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus tepat gitu ya. Nah, bisa menempatkan usaha ini itu dari kekuatan pikiran juga gitu ya, kekuatan berhitung kita. Jadi mind itu di dalamnya itu ada berhitungnya gitu. Itu untuk ketepatan dari effort. Kemudian initiate, berpikir saja, kemudian merencanakan sebuah usaha saja tanpa kita mulai itu nonsens gitu. Jadi kita harus melangkah. Sekecil apapun progres itu jauh lebih baik dibandingkan kita diam. Saya rasa itu. Mind, effort, initiate. Mind, effort, initiate. Hai Mind, effort, initiate. Lahirnya bulan Mei ya? Iya. Oh ya. Panggilannya Mei. Bagaimana Kak Anis, sudah menjawab pertanyaan kah? Kok Kak Anis nggak kelihatan. Iya betul. Iya Kak Anis kan ya? Iya. Oke lah, lanjut. Dari Ibu Niken Hendriani, pertanyaan ke Ibu Dewi. Peranan Ibu sebagai madrasah pertama, bagaimana solusinya justru saat belajar di rumah ini Ibu menjadi monster bagi anaknya karena latar belakang keluarganya yang kurang baik. Halo Bu Niken. Halo Bu Dewi, ketemu di sini kita. Sama-sama asesor PAUD dengan saya PAUD DKI. Selamat ya lulus, alhamdulillah ya, sama-sama, Bu. kemarin. Selamat juga ya. 4 hari sepandang. Ini pertanyaan bagus, apalagi kalau guru, karena kita ngajarin anak orang, tapi juga harus ngajarin anak sendiri. Betul ya, kalau jadi guru nih, ada BDR belajar dari rumah. Ini izin Bu Fitri, Bu Dewi, mungkin saya jelaskan sedikit ya dari latar belakang Ibu, kebetulan ini orang tua murid gitu. Dari latar belakang Ibu ini, orang tua murid saya itu memang orang tuanya berpisah dan dia sendiri yang cerita gitu. Saya tuh dari kecil udah dituntut perfeksionis oleh orang tua saya yang sudah harus mewarnai, misalnya waktu zaman dulu tuh belajar mewarnai itu harus rapi, sudah bisa inilah gitu ya. Nah, terus dan dari pihak sekolah sih sebenarnya untuk BDR ini sudah memberikan dari awal tahun ajaran baru itu udah sosialisasi bahwa kita lebih menitik beratkan ke life skill ya. Jadi pembelajaran dari rumah itu sehingga tidak menjadi beban karena kita melihat kondisi keluarga itu pasti berbeda-beda gitu dan memang sesuai anjuran dari Pak Menteri pun kita harus menyederhanakan kurikulum dari PAUD atau TK itu sendiri. Jadi dan alhamdulillah dari 76 murid kami ya itu satu ini aja yang bermasalah gitu. Jadi bukan bermaksud merasa sudah maksimal, tapi tentunya saya juga dan guru-guru berusaha untuk apa nih yang kurang dari kita, kenapa bisa terjadi seperti ini. Jadi ketika anaknya Zoom meeting itu terlihat seperti anak yang tertekan, yang kita misalnya tanya jawab gitu ya, kan anak beda ya ketika anak itu langsung menjawab. Tapi anak tersebut nih dia hanya melihat ke sekelilingnya gitu, takut salah dan sebagainya. Akhirnya coba dengan berat hati pun kita akhirnya coba di baru 2 hari ini kita coba adakan tatap muka ke sekolah karena orang tuanya pun minta ke sekolah. Face to face ya?
Iya, dengan surat Ya, pernyataan oke. dan protokol kesehatan Dilarang pastinya yang tuh. padahal sebenarnya dilarang. Protokol. Ini cuma satu Iya, anak kita aja ya, iya, itu yang namanya saya anak bisa itu di bisa sekolah. tangkep ya Mhm. maksud pertanyaannya ya. Jadi, Dia di sekolah itu jangankan dia ya. sangat happy gitu, Oh seneng iya, gitu, aku seneng karena dia ada belajar di pelepasan ya. sekolah gitu. Jadi ini gimana Jadi nih? Jadi bingung ya saya juga. Gimana Bu? kalau anak yang Sharing-nya? jangankan anak yang dia kan punya kebutuhan khusus karena terpisahnya orang tua. Memang dari banyak klien yang ditangani, kasus terberat rata-rata adalah anak yang artinya lingkungannya orang tuanya itu divorce atau berpisah. Itu akan ada karakter yang berbeda. Karena umumnya anak dengan orang tua berpisah itu menyalahkan diri sendiri. Jadi dia membawa mungkin karena gue lahir, mungkin karena saya lahir, makanya ayah ibu berpisah. Mungkin karena itu terbawa sampai besar. Bahkan ada satu klien yang dia pikir ibunya pergi dari rumah pada saat berpisah karena dia waktu itu memecahkan satu set teh gelas ya, tea set itu dipecahkan anaknya sampai besar. Begitu ketemu ibunya lagi, lalu anaknya bilang, "Ibu pergi karena waktu itu saya pecahkan tea set ya." "Oh bukan, karena saya memang waktu itu tidak cocok dengan ayahmu," gitu. Artinya beban itu terbawa oleh anak. Satu, itu anak dengan kebutuhan perhatian. Anak normal saja sulit, nggak usah anak guru. Kita seluruh dunia kan baru ini karena adanya keadaan sehingga harus online gitu ya. Jadi Iya betul. artinya eh, apa nih namanya, dadakan gitu, terus otodidak. Pakai Zoom aja kita baru kok semuanya, Betul. nggak cuma anak. Ini ini karena saya punya program namanya Psychology of Cooking, itu psikologi memasak, supaya mereka yang punya masalah apa namanya, disalurkan ke memasak. Memasak tadi bukan hanya kegiatan termasuk asupan makanan. Nanti Bu Neken bisa konsul setelah ini supaya jawabannya lebih detail lagi gitu ya. Mudah-mudahan akhir pancing terus. Jangankan sekolah lokal. Jadi ada klien juga yang sekolah internasional yang membuka sekolahnya di Indonesia, guru pun sulit untuk memancing murid. Nanti masih ngambek, masih ini gitu. Enak nggak sih pagi-pagi suruh duduk di depan layar? Mending kalau ada makanan di samping. Kalau saya sih enak tinggal bilang ke suami. Kalau anak kan enggak, ya. Terus moodnya juga berubah-ubah. Nanti kita bahas lagi, tapi intinya memang belajar dari rumah mengubah semua perilaku kita. Jangan ya, ibunya kasihan juga ya, tadi masak juga, ngurus anak juga, nemenin juga, monster juga. Saat ini malah sudah ini nih, sudah banyak korban yang berjatuhan, sehingga ada peringatan ya, ada warning dari pengawas-pengawas supaya guru-guru janganlah memberi tugas yang berat kepada anak-anak yang sedang online. Kalau kayak saya, karena saya juga mengajar, misalnya foto ya, kirim foto ya, kamu lagi bantu-bantu di rumah, nanti bikin narasi di bawahnya gitu. Dan itu lewat WA saja. Karena Google Meeting belum tentu murid kita punya HP canggih, belum tentu pulsanya ada, belum tentu satu HP buat dia doang. Bu, saya lagi pakai ibu saya, HP ibu saya. Bu, saya pakai HP adik saya. It's okay. Kasih tugas 1 hari untuk seminggu ke depan. Miss, maaf ya, soalnya saya lagi beres-beres kamar, tugasnya nanti malam aja, boleh nggak? Boleh. Apapun yang anak sampaikan, boleh, boleh. Yang penting ada respon. Kalau buat saya respon aja udah bagus. Masih syukur dia mau jawab daripada nggak sama sekali ya gitu. Itu dulu aja jawaban yang tercepat. Nanti karena ini special case ya, ini anak hasil Iya. divorce, jadi penanganannya agak beda. Oh Gitu. iya. Iya, terima kasih ya Bu Dewi sharingnya. Iya. Ya. Semoga manfaat ya. Amin. Ya, dilanjut. Parenting class rasanya sudah banyak, tapi masih eksklusif. Ya, setelah acara ini mudah-mudahan menjadi isu ke level selanjutnya untuk bikin sekolah orang tua. Sekolah orang tua ya? Iya, sudah sekolah ada orang tuh tua. sekolah orang tua di bawah tahun 2000 kalau nggak salah. Saya tahu itu tokohnya Pak Gunawan kalau saya nggak salah ya, membuka sekolah di Surabaya. Itu terkait dengan hipnotis. Ya, Pak Gunawan dengan Pak siapa saya lupa, tapi ada sekolah orang tua.
Nah, itu saya pikir sekolah orang tua bagus sekali karena orang bisa berdiskusi, bisa mendapatkan info-info. Tapi tahu nggak bahwa jadi ibu dan ayah itu nggak ada sekolahnya, mulai dari nikah sampai kita punya anak, punya cucu ya, semuanya trial by error, semuanya berjalan sambil adanya pengalaman. Cuma kalau ada sekolah orang tua artinya kan bisa bertukar pikiran. Tadi si kakak Agnes kan cerita bagaimana menjadi apa namanya tidak sama berkembang dengan anak lain, harus nangis di sekolah. Nah, kalau ada sekolah orang tua kan orang tua bisa berbagi, kenapa ya anak nangis melulu misalnya gitu. Saya sering menyarankan kepada ibu-ibu ya, tadi yang dibilang PKK ini diketik sama Mbak Anis, Family Welfare Program. Karena saya juga menjadi KIP ya. Oh, kalau di sini bukan KIP, PIK namanya ya. Pusat Informasi Keluarga untuk tingkat RW. Saya menyampaikan sebaiknya kita aware kepada tetangga kita, neighbors kita. Kita harus tahu, misalnya apalagi orang tua muda yang punya anak kecil. Itu kalau keselan, anaknya nggak mau makan kan tangannya jalan cubit, bentak gitu. Kita yang jadi tetangganya, saya sering dengar gini, itu anak kenapa nangis? Biarin, udah biasa dia nangis. Saya nggak bisa kalau dengar anak nangis, nggak tahu kenapa, pasti saya samperin. Pernah ada satu tempat di mana anak itu nangis, oh, saya tungguin, buat saya nangis 5 menit itu udah lama, gitu. Terus kenapa anak itu nangis? Yang saya tanya mertuanya, kenapa? Biasa emang gitu, orang anaknya baru bangun tidur mau disuruh belajar sama emaknya di ini, udah biasa Bu, jangan dibiasain. Rasul selembut mungkin menegur gitu. Artinya tidak ada cubitan. Kita teladannya ke Rasul saja. Dibanding tokoh-tokoh lain itu lebih utama. Tidak ada kekerasan, adanya kelembutan. Anak cuma nggak bisa ngomong aja, Mak, lagi males mandi. Ayo makan, Mak, lagi pengen somai. Kan nggak kayak kita. Kita mau makan bakso, lagi nggak mau makan nasi, suka-suka. Tapi anak kan nggak bisa mengungkapkan itu. Jadi sehingga sebagai orang tua, memang sekolahnya kalau nggak ada sekolah khusus formal sekolah orang tua, sekolahnya bareng-bareng tetangga aja. Lagi kumpul-kumpul, kalau sore sambil nyuapin anak, ngobrol di situ. Menurut saya karena kita kalau basic yang di Islam kan basic yang utama kegiatan Islam adalah berjamaah. Community, kumpul bareng, apa-apa nggak sendiri, makan jamaah, sholat jamaah, artinya memanfaatkan tetangga sebagai bagian dari sekolah kita gitu. Nah kalau tetangganya Bu, zaman dulu bisa ya minta garam, minta cabai, ketok tetangga. Sekarang kan belum tentu Bu, ya bikinlah. Udah banyak kok sekarang yang kompleks besar-besar, rumahnya artis terkenal di Pondok Indah itu dia mengadakan senam bersama pagi-pagi. Jadi membuat tali silaturahim itu sangat mudah, supaya kita juga mendapatkan banyak manfaat di situ. Gitu ya. Jadi sekolah orang tua bikinlah yang paling gampang adalah lingkungan dekat rumah, atau kita buat grup WA ya, misalnya WhatsApp grup discussion kita bikin di situ, itu silakan. Dan levelnya kalau bisa punya anak kecil, grupnya yang ibu-ibu anak kecil, jangan gabung sama orang tua yang anaknya sudah dewasa, nanti pembahasannya akan beda. Ayo kapan bikin sekolah orang tua nih, Yuliani Sandra? Is there parent school in USA? Parent school? Parent school. How parents learning about education, educate their children. You still unmute. Sorry. There should be a It's okay. school to educate parents in the United States, but there is none. No. Like GPA? No. Teacher, PTA, like PTA, Parents Teacher PTA, Association, yes. like that? Yes. PTAs, yes. Since I don't have my children in public school, I don't do those. Yeah, I see you homeschooler, right? Right. So I'm not, so I don't do those, but they're, I think that in Indonesia, they're much more of a social group where you get together and you talk, and whereas a PTA meeting here is quite boring, and you go and you sit and they list out things and all the parents are like, oh, please get this over with. And what is PTA? What is PTA? POMG kalau di kita.
Parents Teacher Oh, Association, iya. Persatuan Orang Tua Murid dan Guru. Jadi maksudnya kalau ada pertemuan PTA bosen, boring. Karena materinya itu aja. But I think that you have something more lovely in Indonesia in that you have it where you actually get together and talk and learn and promote and help each other. Whereas PTA is like, do we want to purchase playground equipment? Do we want to do we want to give a teacher gift this year? Do we want to do this? It's more like housekeeping work. Like it lists of things that you need to do, but it's not where you're encouraging each other or parenting for parents. No, nothing like that. Nothing like that. It's more the administration of the school, and they get together kind of to argue. So it's not uplifting. And it sounds like in Indonesia they have things that are very uplifting for mothers and parents, which is really nice. Kakak Agnes, coba dijawab Kakak Agnes. Dicampur dengan bahasa Jawa atau bahasa Inggris? Maaf, kemampuan bahasa Inggrisku nggak terlalu bagus. Nggak harus bagus. Nggak harus bagus, yang penting mencoba ya. Iya, oke. Encourage yourself to speak English with Miss Kim Glanowski. Ini Bunda Kurnia, mana suaranya coba tuh? Tuh ada tuh. Acara saya sudah selesai, sekarang ada classroom dengan murid homeschooling. Hi Kim. Oh wow. Good evening there. How are you? Oh, I'm very well. It's so good to see you. Bahasa Inggrisnya medok lucu ya. What are you doing gitu. Peace. Indonesian English. Iya. Oke, itu yang tadi pertanyaan untuk saya sudah dijawab. Jadi maksudnya ini ya Kakak Yuliani Sandra, mudah-mudahan habis Zoom ini ya host atau MC, semoga ada kelanjutannya. Ya ini juga sudah hebat menurut saya ya Bunda Kurnia, termasuk mepet kan waktunya, bisa mengundang Miss Kim Glanowski untuk join dalam Zoom online, itu juga sudah alhamdulillah gitu. Mudah-mudahan jauh-jauh hari, jangan mepet-mepet kali, biar banyak yang nonton ya. Insya Allah. Silakan host, boleh dilanjut. Oke, lanjut. Opsi pertanyaan dari Miss Anis Alwandari. What are the obstacles of challenges that mothers face in the role developing the children? Obstacle-nya nih. Can you say that again? Mrs. Kim ya. What are the obstacles of challenges that mothers face in their role developing the children? So many mothers here are expected to work outside of the home. And so they're expected to leave their children early at school, and then like at 7 or 7:30, and then work all day. And then they're expected to bring their children to sports in the evening. And so their day goes between 7 a.m. and about 8 p.m. And then at 8 p.m. they have to bathe their children, feed them, and get their schoolwork done. And so it's very hectic. But with COVID, many parents have slowed down, and they're not doing all of the early morning activities and after school activities, and they're learning to be with their children in new ways. And so I see it as very good for many families to spend time together and to get to know their children and get to know each other, instead of just what we call it is car mothering, where you're always in a car. You know, you're always driving your child places. That's what a lot of mothers do. And so it's, I would say that that's the biggest obstacle, is the working full time and trying to help your children. It's hard. Miss Anis? Is it Miss Kim? May I know what's the name of your homeschooling? I mean, is it single homeschooler or community? Well, until this year, I ran homeschool communities. And so we had a couple of 100 children who did our educational program with Eden Hope Academy.
But now we run a conference for homeschoolers, and that's Reimagine Education Conference. Where's the curriculum from? Government or No, I developed it myself. independent? No, I developed it myself, and then my graphics designer is in Indonesia, in Bogor. Indonesia and Bogor? Yeah. So you can speak bahasa Indonesia. His family is like my family. He's worked for me for 7 years now. So I've watched his babies grow up, and he has a beautiful family. We are very close. Oke, lanjut Ayo. ya. Next ya. Iya. Kakak, Family Welfare Program. Pertanyaan untuk Dr. Metiana. Oh, bisa dijawab, minta tolong dijawab sama Kak Agnes, Bu Dewi, dan Mrs. Kim ya. Itu. Untuk perbedaan model generasi dari yang millennials dan berpengaruh pada model generasi. Mungkin ada tips dari bagi para ibu-ibu muda milenial dalam mendidik generasi. The difference model of generation from millennials berpengaruh itu apa ya? Effect to the an effect for the generation model. Pertanyaannya bukan hampir sama ya sama yang tadi ya kayaknya ya? Kayaknya ya. Enggak ya? Oh iya. Ini sama yang pertama tadi. Dia mencari perhatian. Due to the different generation somehow in Indonesia, the mothers face the challenge in community with the yang belum ini nih kayaknya nih dari Bu Anis juga. Apa tips saran untuk tontonan bagi anak masa kini agar bisa mengembangkan potensi anak? Ya betul ya, dari Bu Anis ya. Iya. Oke. Aku nimbrung dikit sih tentang ini ya tadi ya, tentang sekolah orang tua ya, karena kan emang benar tadi kata Kak Dewi kan nggak pernah ada sekolah orang tua, semua ya by trial and error, semua bener-bener nyoba kalau ada sekolah orang tua enak gitu kan. Cuman mungkin memang yang perlu diantisipasi kadang-kadang kalau pas kita lagi sharing-sharing gitu ya sama beberapa bunda, khawatirnya kadang-kadang itu kita nih sebagai ibu-ibu tuh kadang-kadang suka kebawa kita sebagai ibu-ibu, berarti Kakak Agnes sudah berkeluarga? Ibu kan tidak harus ibu biologis. No, sudah berkeluarga Kakak Agnes? Belum. Oh ya. Tapi Insya Allah ada anak-anak ya. Insya Allah secepatnya. Tapi ada anak-anak juga kan. Jadi khawatirnya takutnya itu adalah ini sih apa kayak habis ngobrol sama ibu-ibu yang lain gitu kan, khawatirnya kebawa terus akhirnya jadi ngebandingin anak satu sama anak yang lain karena kan mungkin karena nggak ada sekolah gitu kan, karena habis mungkin kita ngobrol, mungkin itu yang harus diwaspadai. Sharing boleh tapi jangan sampai terus kemudian kita seolah menerapkan standar yang sesuai dengan standar rumah sebelah gitu kan, karena pasti akan berbeda. Dan kalau saya boleh nambahin, khususnya tadi Bu Anis tadi kan nanya masalah gimana sih tuh tontonan sekarang, kita nggak bisa sih memisahkan gadget dari anak-anak. Apalagi ketika kemarin saya sama anak-anak juga gadget itu tuh nggak bisa banget lepas. Cuman memang ada, kalau memang kita orang tua jeli, itu kayak YouTube itu sudah mengeluarkan aplikasi yang memang khusus for kids, YouTube for kids, dan itu bisa diatur dari range usianya. Itu mungkin bisa kita manfaatkan. Ada beberapa kanal edukasi yang sebenarnya itu bisa diarahkan untuk ditonton, misalnya untuk bagaimana. Ya memang sih, tapi mau gimana lagi? Misalnya kayak belajar membaca, belajar untuk huruf hijaiyah dan segala macam, memang itu semua ada di YouTube. Cuman ya mungkin emang tinggal gimana kitanya mengarahkan anak untuk kemudian bisa anaknya mau. Tapi memang itu PR teori sih. Kakak, prakteknya susah. Kebetulan kemarin kalau di aku ya, aku mempraktekannya itu selalu bilang kayaknya nggak ini deh, kayaknya nggak seru deh. Tadi kan udah nonton, ya mungkin memang harus ada selingan, misalnya memang ini tontonan untuk anak umur sekian, tapi itu disampaikan. Dan Alhamdulillah mungkin ya. untuk yang TK
mereka gitu sometimes untuk yang ukuran anak-anak zaman Ya, sekarang itu ya. kayaknya udah paham Masih banget mau tuh ya. bisa dikomunikasikan. Ya, Jadi alhamdulillah. alhamdulillahnya udah yang Hebat ya Kak emang Agnes. PR sih. Emang tapi lebih kepada ini sih Kak, tapi kalau jadi orang tua tuh lebih kepada kayak empati sih kepada anak-anak. Artinya ketika mungkin kita mencubit, ketika mungkin kita ini ya anak-anak memang belum pernah sampai menjadi orang tua karena dia masih anak-anak. Dia tidak akan pernah mengerti keruwetan otak kita, keruwetan pikiran kita, tetapi kita yang dewasa ini kan pernah berada dalam situasi anak-anak. Kita harusnya bisa lebih memahami dengan kondisi yang sama, seharusnya kalau diterapkan dengan mungkin marah atau apa, harusnya kita bisa lebih paham dampaknya seperti apa ke anak-anak. Mungkin lebih kepada kayak empati gitu sih. Kalau dari saya, Bu Dewi, nggak tahu. Aku belajar banyak juga nih di Masih sini. suka nangis nggak Kak Agnes? Somehow. Tapi Saya Kak boleh Agnes sekarang sudah nambahin. tahu menangani yang menangis ya. Menangis. Karena sudah Tapi pengalaman. memang insya Allah begitu. Ditambahin Alhamdulillahnya sedikit bisa. boleh ya? Boleh. Jadi nanti bisa berulang itu Kakak Agnes. Artinya waktu kecil suka nangis, nanti gede suka nangis juga enggak? Kalau ada pemicu bisa jadi ya, dihabiskan saja nangisnya. Gitu ya. Jadi saya kalau ada klien karena kasus tertentu dia nangis, habiskan dulu nangisnya. Harus sampai sesenggukan. Kalau belum sesenggukan belum habis. Kalau dia Muslim, saya minta dia sholat dan sholatnya tahajud karena sepi gitu ya. Habis tahajud lanjut qobliyah subuh, lalu sholat subuh. Itu Masya Allah sekali aja udah keluar bebannya. Karena sebaiknya nangisnya memang kita di depan Allah saja. Kalau depan manusia belum tentu dia bisa mengerti keadaan kita gitu. Tapi sekarang pertanyaannya, apakah semua orang dewasa bisa empati kepada anak-anak? Karena mereka juga membawa masalahnya sendiri-sendiri. Itu tadi karena kita ada di lingkungan, kalau kata Miss Kim, Indonesia itu big community ya, maksudnya bisa berinteraksi dengan tetangga gitu. Ya kita gunakan itu. Nggak enak tahu kalau susah tuh sendirian, mending rame-rame gitu ya. Mudah-mudahan bisa. Lanjut lagi. Lanjut. Saya curiga hostnya ini udah nikah juga belum? Hah? Udah nikah belum host? Anak saya 2. Tuh, kan kelihatan masih gadis. Efek kamera itu, efek kamera jahat. Jadi saya ada tips sedikit berkaitan dengan psikologi Islam, mungkin bagi sahabat-sahabat yang belum berpasangan, belum menikah, atau mungkin menikahnya renggang, lalu berpisah mencari pasangan baru. Sekali lagi pakailah landasan agama, karena dalam Islam ada 4 syarat untuk memilih jodoh kita. Kecantikan, keturunan baik-baik, harta yang banyak, supaya kita bisa lebih banyak sedekah dan ibadah. Tapi yang diutamakan adalah ad-din, agamanya, ya, supaya nanti itu jadi pertimbangan yang utama. Karena nanti kalau sudah menikah sangat beda dengan sebelum kita menikah. Kita berhubungan dengan orang lain yang membawa sifat masing-masing. Jangan disangka kalau waktu masih gadis atau masih perjaka dia bikin salah, sesuatu yang nggak enak di hati, terus kita nanti juga kalau dinikah dia berubah. Karena orang nggak bisa berubah cepat, cuma Allah yang bisa membalik-balik hati manusia. Jadi mantep dulu, begitu menikah setiap masalah akan bisa diselesaikan bersama. Kalau tidak bisa, yang jadi korban adalah anak. Begitu ya. Oke, thank you. Ya. This is for Anak 2. Mrs. Kim. Yes. From Bunda Ataya nih, from Bunda Nia. Kim, can you explain in your country the culture of a mother having to take care of her child so that she is able to be independent and able to work for herself? Is there an obligation that is carried out by the mother as the child's first school at home? What about the role of the husband in house? Is there an important role in teaching self-reliance material for children? Okay, I repeat it. So in our cities, where it's congested, where there are a lot of people, many moms have been taught that that their life won't be fulfilled unless they have a job. And so they learn that in school, they learn that from their mothers.
and they don't feel like mothering is a very important role for them. But where outside of the cities, many of us realize that that's the most important job that we could ever have, is to take care of our children and our families. And so it's much more prevalent for the mothers to spend more time in their role of rearing their children outside of the cities. And as far as fathers, it just depends on the husband. There are many fathers who are very involved with their children, but it's, you know, it's such a big country. It just, I'm sure it does in Indonesia too. It just depends on the husband. Depending on the character. Yes, exactly. Exactly. Is there an important role in teaching self-reliance material for children? And important role in teaching self-reliance. Tadi dia udah bilang bahwa bapak-bapak di sana ikut terlibat ya. Iya. Oh, belum tentu, tergantung karakter. Yang terakhir ini, Bunda Nia itu apa itu yang terakhir? Is there an important role in teaching self-reliance material for children? Kabur dia. Well, it goes back to, is it like the homeschool culture here, or is it the public school culture? Because in so many homes where the kids are in public school and the parents are working, the kids play video games for hours and hours and hours every day around the house, or to learn skills, or to learn things about how they can be self-reliant. But in the homeschool community, they don't play as many video games, and they don't, they're expected to do things. They're expected to help in the house and to help outside, and there's a lot more experience because that's extremely important. Next question. Are there any sanction of a mother and father abandon their children in USA? Well, they don't tend to. It's not very common, but when a mother is pregnant and she's not married, or it's so sad in the United States, it's now common for a mother not to be married. I can't really hear you. changed, We can't hear you. Okay. in the last 30 years here. But if the mother doesn't feel like she can care for her, don't know how to make it louder because it's not on mute. Can you hear me now? Can you hear it now? Yeah. Yeah. Okay. Yep. So mothers who can't take care of their children and they know they can't, they'll adopt their children. So like my family adopted one of my 4 children. So out of 4, my 3rd is adopted. And that's fairly common, but there's no government regulation on it. Do you adopt children in Indonesia? Is that common for you to adopt? Adopsi di Indonesia. It's very common. To adopt children? Adopt children. Oh, that's That's nice. a rule. Okay. Next, yeah. Another question for you again, Miss Kim. Okay. Students who join homeschooling there, do they get tests for upgrading class? And will they get some kind of certificate in their finished program? Yes, it depends on which state you live in. So we have 50 states, and each state has their own policies and regulations. And in my state, if you or your husband have an advanced degree, then you don't have to do any testing. So if you have a master's degree or a PhD, you have no testing that you have to do. But if you don't have a master's degree or a PhD, then you're required to do testing each year.
And then there are requirements for high school for the classes that you take, but you get to choose. Like you have to take 4 years of English and 3 years of language, or 4 years of language. You have to take different classes, but you choose how your child takes the classes. And then you give them a diploma at the end of it that the mother makes. And with most of the kids, like with my children, they start college early. So they finish college at 20 or 19, and they finish high school about the same time too. So it does both at the same time. So not every homeschooler get the certificate, is it? No, almost every homeschooler gets, because you do that for them, you write it for them, and you can you can do college and high school as part of the credits, so you can get finished with college and high school much faster. Oke. Jadi tetap dapat sertifikat untuk mereka yang sudah menyelesaikan programnya. That's all the question. Sekarang closing statement kali ya. Mekannya Bu Dewi, Bunda Dewi. Iya, closing statement. Masya Allah. Ya, Senang sekali banyak ide hari ini, banyak pelajaran, a lot of new vision. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, ini adalah kesempatan kita melalui Zoom online walaupun tidak bisa tatap muka. Mudah-mudahan sampailah yang di-share hari ini kepada Bapak Ibu semua. Mari kita kembalikan kedudukan dan fungsi ibu, apalagi kalau berasaskan dalam agama Islam, karena background saya memang psikologi Islam, supaya kemuliaan ibu tetap ada di rumah. Dan ibu, kepada para ibu, mari kita memuliakan diri kita, mulai dari perilaku, tingkah laku, mulai dari ibadah-ibadah. Insya Allah anak-anak akan ikut. Kalau sampai memang kita harus menghadapi banyak masalah, hanya kepada Allah tempat kita mengadu. Mudah-mudahan kita juga punya teman-teman yang siap berbagi, mulai dari teman, tetangga, atau ikut Zoom online-nya Rumah Cerdas ATM Muslim, bisa mengatasi masalah-masalah ya, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita jalani hari ini menjadi catatan ladang amal kita. Semoga Allah melimpahkan banyak rezeki untuk kita dan sehat semua. Jadilah ibu yang kuat, strong, semangat, cerdas, hebat. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Dewi. Sama-sama. Makasih Bu Dewi dan narasumber semuanya. Agnes. Hai Kakak. Kayaknya udah Hai juga. Udah diborong ya. Udah diborong semua sama Bu Dewi, lumayan lah itu meringankan beban saya sebenarnya. Tapi balik lagi lah, karena biar bagaimanapun memang tidak ada sekolah untuk kemudian kita bisa menjadi ibu. Betapapun beratnya untuk menjadi seorang ibu, betapapun capeknya, sangat-sangat tidak fair kalau kemudian karena kita capek, karena kita mangkel, karena kita lelah gitu ya, terus kemudian kita lampiaskan kepada anak-anak gitu. Itu sangat tidak fair, karena itu sebenarnya menjadi tanggung jawab kita sebagai orang yang jauh-jauh lebih dewasa dari anak-anak. Dan tugas kita untuk kemudian memberikan dunia anak-anak kepada anak-anak yang memang sesuai dengan porsi usianya masing-masing. Karena balik lagi, kita pernah berada dalam dunia anak-anak, kita pernah tumbuh dan berkembang dari dunia anak-anak. Jadi kita harus bisa memberikan itu juga kepada mereka supaya mereka sebagai pemilik dunia berikutnya gitu kan, sebagai generasi terus bisa punya bekal yang cukup untuk masuk ke dalam kehidupan yang lebih luas lagi. Karena ya biar gimana pun ibu, orang tua itu memang adalah sekolah pertama atau madrasah pertama yang harus menjadi panutan dari anak-anak. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan, ya tetap kuatlah sebagai seorang ibu, strong, dan apapun yang terjadi pokoknya kalau ada kesalahan di anak-anak,
yang harus dicek bukan anak-anaknya, tapi yang harus dicek itu orang tuanya lebih dulu. Karena apapun itu kita harus cek dulu ke diri kita. Jangan-jangan kita yang salah dalam memberitahu. Jangan-jangan kita nih yang salah mengarahkan, bukan anak-anaknya. Karena mereka melakukan seperti apa yang kita sampaikan, mereka melakukan seperti apa yang kita lakukan. Itu sih. Jadi tetap pada mother's role is the important things in educate the children, is it? Kim, yes, of course. Will you give the closing statement? Me? Yeah. Yes, I think that what you're doing is so important and so vital because the mother's role is the most important. And our society, at least here, pushes the mother out and says that that is not true. And I see each of you as warrior women standing strong and doing what is right and helping your children to be amazing people in the future. And so I just, I think each of you is incredible and such an inspiration to people all over the world. So thank you for letting me come. Okay, thank you. Demikian webinar kita hari ini yang mengambil tema peranan ibu sebagai madrasah pertama anak. Jangan lupa besok kami ada webinar lagi dengan mengambil tema salah asuhan keluarga kepada anak bisa menjadikan penyebab malapetaka anak sebagai pelaku atau bahkan korban dari kekerasan. Jadi hadirlah kembali untuk berbincang-bincang, berdiskusi di sini. Kim, will you come tomorrow? Kita foto dulu ya, Kakak. Oh iya. Foto dulu ya. Oke. Take a picture together, Miss Kim. Ayo, Bunda Kurnia tampilnya setelah nih. Bunda Kurnia sambil ngomong deh. Bun sambil ngomong Bun, closing statement dari Jadi Bunda pengen Kurnia. ke Surabaya. Ayo ke Surabaya. Welcome to my jungle, Mr. Kim. I Mrs. Kim. Miss jungle. You have a jungle with beautiful women. Pasangannya Tarsan siapa namanya? Jane. Jane, ya Jane. Tarsan and Jane. Closing statement-nya Mbak Bu Nia. Foto dulu atau ini? Foto. Closing statement dulu ya. Ya sambil ngomong aja dia. Bu Nia harus tampil ngomong, yang jadi lain tadi ya. ngomong ya. Mungkin banyak yang surprise kenapa saya mengundang sahabat saya Mrs. Kim. Iya, senang bisa kenal ya. Sebenarnya sejarah 4 tahun yang lalu saya membuat film tentang stop bullying seperti ini. Lah kemudian saya sempat diberi kesempatan untuk Hari Anak Nasional 2016 dan 2017 harus ke Jakarta. Amerika. Oh, ke Jakarta dulu ya. Harus ke Jakarta dulu. Jadi film kami Mukilan. nasional di gedung Bless MPRD you. itu. Thank you. Sorry about that. It's okay. Dan 2018 saya sempat berkonsultasi dengan Mrs. Kim, and Mrs. Kim invite us for going to Virginia. Yes. Virginia. Dan saya 4 minggu menghabiskan untuk membuat visa dan paspor. Well done. Tetapi untuk donasi keberangkatan kami yang harusnya tiket reimbursement tidak ditanggung oleh pemerintah. Itu yang sangat saya sayangkan. Mengapa ada perlindungan hukum anak, ada undang-undang perlindungan hukum anak, tetapi dari pihak Pemkot, Pemda, Pemprov maupun Diknas maupun jajarannya itu tidak bisa mensupport pemikiran dari dedikasi anak-anak. Jadi anak-anak artinya mensupport dananya ya? Ya, mensupport untuk keberangkatan. Tetapi transportasi kan itu untuk tiket reimbursement. Tetapi sampai detik ini saya tidak akan pernah mau menyerah. Masya Allah. Emang berapa sih harusnya itu
Kemarin Kan harusnya jadi- kita berangkat harus berempat. Karena berempat ini ada satu penulis skenario yang masih umur 12 tahun, kemudian umur 15 tahun ini produsernya, kemudian yang 3 ini pemain filmnya gitu loh, pemain filmnya. Jadi kalau mau rame-rame berlima gitu. Kalau saya nggak ikut, kalau saya ikut otomatis berenam. Pertanyaannya emang habis berapa? Ayo Kakak Agnes kita hitung. Mungkin sekitar 300 juta ya. Masya Allah, duit Boleh, semua kayaknya ya, nanti bukan daun ya. kayaknya nanti butuh ruang khusus nih untuk ngurus yang kayak gitu tuh. Diskusi itu. Oke. Ya siapa Udah tahu fotonya? ngomongnya pas hujan turun jadi doa. Dewi, Amin. itu nggak, alhamdulillah sudah terselesaikan lewat Skype. Ya alhamdulillah. Insya Allah ya nanti ada rezekinya Allah mudahkan bisa berangkat ke sana. Amin. Dan kita diajak ya Amin. Kakak Agnes. Amin. Amin ya kenceng nih. Oke. Jungleku nih. Welcome to my jungle. Tapi Miss Kimnya belum tahu bahasa Indonesia ya? Nanti diajari pelan-pelan. Iya, diajari sama Kakak Agnes ya. Dari informasi, Mrs. Kim ini juga penulis buku tentang anti bullying, dan saya respect dengan Mrs. Kim. Well done. Setiap tahun selalu membuat conference luar biasa, dan saya benar-benar jealous. I'm jealous with you, Mrs. Kim. Jealous or envy? No, not envy. No. Oke, aku izin dulu ya. Aku lanjut bicara lagi. Terima kasih Thank you semua. ya. Thank you. Foto dulu. Ada kekurangan Foto kami. dulu. Jarang-jarang ada Kakak Agnes foto ya. Udah foto Yang ya? lain. Belum. Kayaknya belum. Siapa nih foto nih? Oh udah. Oh udah, nggak kerasa ya? Nanti kan saya bisa Lagi, pamer lagi, ke anak lagi, saya. lagi. Lagi. Itu picture. Dihitung kali. Gitu ya. Hitung Belum keles. semua on. Iya. Kayaknya nggak semua ada yang Sandra. yang ada. 1, 2, 3. Jarinya boleh 2, boleh 4. Anaknya 4. Boleh 5. Boleh 10 juga 5. boleh. Jempol. Jangan lupa besok ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, Terima sudah. kasih semua. Mohon maaf jika ada Terima kasih kekurangan. semuanya. Saya Nancy, saya undur diri. Makasih Bu Iya. Denia, terima kasih Mbak Agnes, Sehat-sehat makasih Bu semuanya. Denia. Thank you Sama-sama. Kim. Thank you. Thank you Assalamualaikum. Bye. Assalamualaikum next. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Kim. Bye-bye. Agnes. Thank you, Mister. Thank you, Mrs. Dewi. Thank you.